Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh sungguh mengawali kehidupan kita pada minggu ini di dalam Tuhan. Kita menyadari bahwa kehidupan kita sampai hari ini itu semua karena anugerah-Nya. Kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada
semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Bapak Surga, kami sungguh mengucapkan syukur buat setiap anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh Tuhan berikan kesempatan sekali lagi untuk kami boleh sungguh menjalani kehidupan kami. Kami bersyukur, berterima kasih kalau kami boleh mengawali kehidupan kami pagi hari ini bersama Engkau dalam persekutuan doa pagi ini. Kami menaikkan syukur ya Bapa, kami menaikkan syukur di hadapan Tuhan, dan kiranya Engkau senantiasa yang boleh senantiasa layak kami tinggikan, kami agungkan, dan biarkan pagi ini Engkau juga akan berkenan akan setiap pujian penyembahan kami yang kami sungguh naikkan dengan ketulusan kami, dengan sepenuh hati kami, untuk kami boleh meninggikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berbicara kepada kami seperti apa yang Tuhan kehendaki, sehingga kami boleh mengerti dan hidup dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon kepadamu. Amin. Saudara-saudara, kita akan membuka kitab kita dari kitab 1 Yohanes pasal yang ketiga. Kita akan membaca ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Yohanes pasal 3, 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian bunyi ayat ini. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari si iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalamnya. Dia dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ayat 10, itulah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengalami, yang tidak mengasihi saudaranya. Saudara, dalam rangkaian kita merenungkan tentang apa yang terjadi dengan diri kita sesungguhnya menyangkut potensi sekitarnya, pagi ini kita membaca bahagian Alkitab dari Perjanjian Baru yang berbicara banyak tentang bagaimana kita boleh bagaimana kita boleh melakukan segala sesuatu
yang seperti yang Tuhan inginkan. Poinnya begini Bapak Ibu pada pagi hari ini. Saudara, ayat yang ke-7 itu menarik. Janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Saudara, berkaitan dengan potensi, berkaitan dengan kehidupan kita masing-masing, ya. Bagaimana kita, saudara, bisa mewujud nyatakan tentang potensi kita. Pagi ini kita ingin merenungkan di sisi lain, iblis berusaha meyakinkan kita bahwa kita tidak memiliki potensi apa-apa. Sudah kita, iblis mencoba untuk mempengaruhi kita, menyatakan, oh ini loh kamu nggak berguna, oh ini loh kamu salah, oh ini loh kamu nggak mungkin bangkit lagi, oh ini loh kamu nggak bisa bangkit lagi, oh kamu ini akan makin hari makin, pokoknya makin jelek. Saudara, intimidasi dari iblis itu meyakinkan bahwa kamu nggak benar, kamu nggak bagus, kamu nggak bisa. Perhatikan baik, saudara. Dan seringkali kita mendengar suara itu, mengaminkan suara itu. Yang sering terjadi. Padahal semestinya ketika kita menyadari kita orang yang sudah di dalam Tuhan Allah, dan kita juga menyaksikan karyanya dan kesetiaannya, maka saudara, siapapun ya bisa mengembangkan potensinya. Jadi saudara, kalau kita melihat di sini, saudara, bagaimana ada unsur-unsur trik supaya orang-orang yang lemah gampang dipengaruhi. Saudara, kalau kita bertanya satu dengan lain, bagaimana engkau melihat potensi yang ada dalam dirimu belakangan ini? Bagaimana? Atau engkau melihat, mengikuti kata-kata iblis tadi? Apa kata-katanya rupanya? Ya, dia jelas dikatakan apa? Biasanya, wah kamu akan hancur, kamu akan gagal, kamu akan semua yang negatif-negatif. Jadi saudara, ketika kita berbicara tentang bagaimana kita bisa ya menyadari keberadaan kita yang sesungguhnya, jangan biarkan tipu daya iblis mengelabui kita, menipu kita. Dan biarkan. Tapi biarkan engkau melihat potensimu di dalam Tuhan. Iblis boleh saja ngomong ini, enggak ini, enggak ini, enggak ini. Tidak. Anda punya Allah. Nah, pagi hari ini apa yang kita baca ini menjadi peneguhan buat kita semua. Supaya sesuai dengan bagian masing-masing, kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkenan di hadapannya. Kiranya saudara-saudara di awal minggu ini kita boleh menyadari, kita boleh mengalami apa yang pagi hari ini kita bersama-sama renungkan. Ya kan? Bersama-sama renungkan. Bagaimana kita memotivasi dalam kehidupan kita. Kalau kita lihatnya negatif, bukan? Tapi ketika kita lihat dari perspektif Allah, maka kita akan terus-menerus bisa mengalami kemajuan. Saudara, ingatlah bagaimana Anda jangan sampai kehilangan potensi kita
Ya, jangan. Tapi biarkan terus potensi-potensi yang ada itu kita gali bersama. Saudara, kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita bahwa supaya kita tidak mudah untuk ditipu oleh iblis. Kita belajar untuk melihat Tuhan melihat kita seperti apa. Mari kita datang kepada Dia. Tuhan, kami ingin menyenangkan-Mu. Kami ingin menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduanku. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena melalui firman-Mu ini kami boleh sungguh diingatkan supaya kami tidak mendengar bujuk rayu iblis yang ingin merusak kami, yang ingin merendahkan kami, yang ingin membuang kami. Tapi biarkan kami mendengarkan apa yang Tuhan berikan, yang Tuhan katakan, yang sungguh di dalamnya Tuhan boleh menyatakan buat setiap kasih dan kehendak-Mu. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Ajar kami untuk kami boleh sungguh-sungguh Tuhan menyadari betapa Tuhan kami, Tuhan Engkau ciptaan sedemikian berharga di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami terus berdoa supaya dalam kehidupan kami bisa memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi ini kami mau bersama-sama berdoa untuk setiap kehidupan jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada, secara khusus di Tuhan di GMI Jakarta Pusat ini. Kami sungguh rindu, kami berdoa buat setiap rekan-rekan kami, setiap jemaat Tuhan yang sedang mengalami kesulitan-kesulitan dalam setiap kehidupan rumah tangganya, ekonomi, kekhawatiran yang lain yang bisa diperkirakan melalui kehidupan ekonomi kita. Kami sungguh Tuhan, kami mau serahkan di hadapan Tuhan, kami berdoa untuk setiap kehidupan jemaat Tuhan. Engkau juga yang menolong, Engkau yang memimpin. Kami bersyukur, kami boleh bersama-sama beribadah bersama-sama hari Minggu kemarin. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami dengar. Kami bersyukur untuk setiap persekutuan yang kami boleh alami. Kami bersyukur buat setiap hal yang kami boleh sungguh kerjakan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan akan setiap pelayanan kami. Tuhan kiranya berkenan akan setiap pelayanan kami yang kami boleh sungguh lakukan di hadapan Tuhan. Kami mau juga serahkan di hadapan Tuhan. Kami berdoa bersama-sama untuk setiap pertumbuhan iman jemaat Tuhan. Kiranya jemaat-jemaat-Mu bukan hanya hadir, tetapi mereka mengalami pertumbuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan berkatilah. Kami juga berdoa untuk setiap mereka yang mengalami kesulitan dalam kondisi keuangan ekonomi mereka. Tuhan, Kau juga yang membuka jalan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami serahkan buat setiap penyertaan Tuhan. Kami juga mau serahkan dalam tangan Tuhan untuk Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang bergumul sedang mencari pekerjaan, yang bergumul sedang mencari studi dan sebagainya. Tuhan berkati mereka Tuhan. Berkatilah buat setiap kami semuanya. Kami boleh sungguh mewujud nyatakan ibadah-ibadah yang formal dalam setiap kehidupan sehari-hari yang mempermuliakan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kehidupan kami yang hari ini. Kami percayakan kepada Engkau. Tuhanlah yang menolong kami, memimpin kami, membuat skala prioritas sehingga kami tahu mana yang dahuluan dan Tuhan berikutnya. Kami serah dalam tangan Tuhan. Berkatilah supaya hari ini kami boleh mengawali minggu ini bersama Tuhan. Kami percaya Engkau akan terus menolong buat setiap pribadi terlibat dalam pelayanan. Kami serahkan di hadapan Tuhan juga untuk kami senantiasa Tuhan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kehidupan kami hari ini, sepanjang minggu ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami sungguh rindu mengalami kehidupan yang diperkenan Tuhan, yang boleh memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kalau doa permohonan kami naikkan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat berkarya, selamat mengawali minggu ini bersama-sama. Kita boleh melakukan sesuatu yang terbaik, dan biarlah kita selalu melihat apa yang Tuhan nyatakan kepada kita yang baik, bukan sebaliknya yang iblis nyatakan kepada kita. Selamat berkarya, Tuhan memberkati kita. Shalom Immanuel.